Kalian ya, pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Halo sahabat Odi, selamat datang kembali di Podisian ONPP. I hear your voice. Yeay. Jadi buat yang belum tahu, ini adalah podcast Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Karena mungkin masih banyak yang baru dan sebenarnya kita sudah lama deh ini ya Mbak. Ya, sudah lama ya. Iya, tapi sempat hiatus sebentar karena kesibukan Iya, dalam bekerja ya. banyak kegiatan ya. Iya, banyak kegiatan. Soalnya kadang ditanyain tuh, Bepom kerjanya ngapain? Banyak banget, nggak usah dihitung ya. Banyak nih, kita sampai podcastnya udah lama banget nggak ada, nah ini kita adain lagi. Jadi Iya. selamat datang kembali sahabat Odi, selamat menyaksikan karena kali ini judulnya clickbait nih, clickbait banget. Apa ini judulnya hari ini apa? Hari ini judulnya nih, kita lihat di sini ya, siapa suruh beli obat online? Siapa suruh coba? Boleh nggak sih Mbak? Siapa sih yang nyuruh? Ya boleh-boleh aja sih, tapi ada ketentuannya ya. Nanti dengerin, oke? Oke. Ya, jadi sebenarnya podcast kita kali ini yang membahas terkait cerdas dalam membeli obat online itu adalah salah satu dari series kita. Ya. Ini ada series ya, Ya. yang terkait dengan pengawasan obat secara daring. Ya. Kali ini narasumber kita adalah Karini Setiawati. Halo sahabat Odi ya. Terima kasih Kara sudah diajak ikut Podisian ya. Udah lama banget nih kita. Saya lama banget sih nggak di sini gitu. Kayaknya udah bertahun-tahun yang lalu deh. Iya. Jadi sebenarnya ini udah dari dulu loh podcast kita ini. Ya benar sekali. Dan nanti kita bisa hidupin lagi nih ya. Oke. Nah, Karini adalah seorang inspektur CDOB ya. Jadi jangan diragukan lagi informasi-informasi yang dikeluarkan ataupun yang disampaikan oleh Karini ini adalah informasi yang sangat penting dan bermanfaat untuk teman-teman. Jadi simak acara podcast kita pada pagi sampai dengan siang. Walaupun nanti ini secara ini ya disiarkannya rekaman aja ya. Iya. Ya. Oke. Nah, Mbak Rini, hari ini kita itu kan akan membahas terkait beli obat secara online gitu ya. Ya. Nah, teman-teman udah tahu belum kalau kita sebenarnya udah punya buku loh, panduan cerdas untuk membeli obat secara online. Jadi Bepom udah punya ya? Iya, punya. Dan bisa baca oleh masyarakat. Ya, benar. Itu bukunya untuk masyarakat. Jadi teman-teman bisa membacanya sebagai panduan. Iya, betul sekali. Tapi pertanyaannya pada udah tahu apa belum? Nah itu, udah pada baca belum? Kita bisa ngecek di mana ya ini ya? Nanti kita lihat bukunya. Mana sih? Ini bukunya ya. Nah ya ini bukunya. Bentuknya kayak gini covernya teman-teman sahabat Odi ya. Bukunya kita sudah terbitkan ini tahun 2024 gitu ya. Jadi hari ini kita bahas ini ya, Kara ya. Panduan cerdas biar teman-teman jadi cerdas ya. Secara online. Nah, ini bisa teman-teman baca di perpustakaan Bepom. Ya, bisa di-download juga tapi harus daftar email. Biasanya ngisi data ya, baru bisa download. Jadi teman-teman nggak perlu beli, cukup nanti login di perpustakaan.pom.go.id. Nanti teman-teman bisa cari ya namanya Panduan Cerdas Beli Obat Secara Online. Gitu ya. Nanti teman-teman search di situ di e-book ya carinya. Nanti akan ketemu, bisa di-download dan dibaca. Oke. Sebenarnya informasi itu sudah sangat banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan bingung, tapi juga harus mau mencari. Ya. Cuma mau ini gimana sih? Nggak pernah dikasih tahu. Gitu. Iya. Ya, tapi teman-teman mungkin nggak cari gitu ya. Benar sekali. Kita bahas ya mungkin kita bahas sedikit ya, jadi biar teman-teman nanti bisa baca lebih lengkapnya di buku, tapi kita coba bahas sedikit yang penting-penting ya, yang highlight utama dari buku ini mungkin Kara ya. Jadi kenapa sih latar belakangnya kenapa kemudian Bepom itu meluncurkan buku ini kali ini? Ya oke. Tentu saja ini karena seperti tadi Kara bilang di depan, siapa yang suka belanja online, ya kan? Iya, siapa?
siapa yang malas beli ke apotek misalnya gitu. Kalau beli obat bisa online, ngapain ya harus ke apotek? Males mungkin ya. Jadi kan orang tuh semakin banyak gitu Kara yang mencari obat, membeli obat melalui media online gitu ya, mau dari e-commerce gitu-gitu. Banyak sekali yang mungkin bahkan website-website yang kita nggak tahu itu benar atau tidak. Nah, ternyata dari hasil pengawasan Badan POM ya, dari patroli cyber ya, jadi secara cyber juga kita selalu melakukan pengawasan teman-teman ya, sahabat Odi. Nah, ternyata di 2024 aja itu ada sekitar 88.000 link atau tautan yang menjual obat yang itu obatnya ilegal. Jadi nggak resmi teman-teman, dan dipastikan obatnya juga pasti ya ilegal jalurnya gitu ya. Jadi pasti tidak bermutu dan itu berbahaya. Nah, si link-link ini sudah di take down ya tahun 2024. Tetapi pasti ya dibunuh satu nanti tumbuh lagi 1000. Jadi teman-teman harus jadi masyarakat yang cerdas gitu ya. Jadi sebenarnya bagi masyarakat maupun juga siapapun di sini ada pelakunya tuh. Nah, itu kalian ya pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab, hati-hati ya. Minimal pikirin orang lain ya. Ya, pikirin keluarganya sendiri. Coba nanti anaknya jangan-jangan beli obat ngawur gitu ya, beli di link yang tidak jelas, obatnya juga ilegal ternyata, terus diminum. Nah, bisa sakit, bisa juga sampai ke kematian gitu. Hal itu bisa jadi nggak ada yang menjamin gitu ya. Ya, benar. Siapa? Jangan-jangan palsu. Kalau misalkan yang jualan obat itu nggak ada kompetensi dalam menyimpan obat gitu, jadi berarti malah jadi racun ya. Jadi ada ketentuan. Itu. Jadi kenapa Pak BPOM-nya kayaknya ribet banget gitu ya? Harus ngatur gitu ya, karena iya namanya juga obat ya, itu produk yang sangat beresiko ya, beresiko tinggi. Jadi harus kita atur penggunaannya. Kalau digunakan dengan tepat akan menjadi obat, jika digunakan dengan salah akan menjadi racun ya. Jadi harus hati-hati. Maka peredaran online pun harus diatur teman-teman sahabat Odia. Iya, maka dari itu ada dasar hukumnya ya kan? Ya, tentu apa yang kita lakukan harus ada dasar hukumnya, teman-teman ya. Jadi kalau dari perizinannya sendiri, kalau kita beli resmi di jalur online itu ada dasarnya. Ya, di Permenkes nomor 17 tahun 2024 itu yang merupakan perubahan kedua ya atas peraturan Permenkes nomor 14 tahun 2021 itu tentang perizinan ya berusaha berbasis resiko di sektor kesehatan. Nah, di situ ada nanti diatur siapa yang boleh jualan online untuk obat gitu ya. Terus di BPOM juga ada ya pengawasan peredaran daring. Jadi obat yang diedarkan secara online itu juga diawasi berdasarkan peraturan Badan POM nomor 14 tahun 2024. Jadi ada ketentuannya. Kalau teman-teman sahabat Odi ingin baca, boleh dicari peraturannya ya. Gitu. Udah zaman gini nih yang AI di mana-mana. Iya loh, ChatGPT ada. Dan itu gak perlu harus yang premium juga, yang juga banyak. Iya. Tergantung dengan kemauan dan kesadaran ya. Proaktif ya. Jadi sekarang kalau misalkan googling teman-teman harus baca sendiri, ada AI aja bisa diminta untuk membantu ya, sampaikan meringkas apa isi peraturan ini gitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik mungkin ya. Oke, jadi tadi itu ya untuk data ini ada 2 ya kayak. Ya, kurang lebih. Dia kita nih sebagai konsumen itu kan memang membutuhkan literasi digital ya. Ya. Jadi bukan cuma tahu cara belanja doang nih, check out, tambahin di keranjangnya udah 9 segan nggak bisa ditambahin lagi, harus dihapus gitu, nggak pernah di check out. Iya, nggak pernah di check out ya. Males lah kemana-mana udah biasa apa-apa. Iya. Jadi dia pengen beli obat secara online tapi nggak tahu nih yang seharusnya online itu di mana, karena sudah diatur ya. Iya. Yang namanya diatur itu sebenarnya core-nya adalah untuk menjaga masyarakat kita sendiri, diri kita sendiri ya. Jaga konsumen ya. Jadi tujuannya adalah untuk konsumen. Kenapa diatur seperti itu ya, teman-teman? Jadi kita tahu gitu ya yang aman itu lewat mana aja. Ya. Oke. Kalau gitu Kak, boleh dijelasin ya sebenarnya beli obat online itu boleh enggak gitu? Ini secara lebih dalam ya. Ya, jadi sebenarnya
karena sudah ada aturannya, berarti pasti boleh gitu ya. Boleh membeli obat secara online ya atau daring, tetapi tetap ikuti ketentuan-ketentuannya ya. Nanti teman-teman sahabat Odi bisa membeli obat ya di namanya PSEF. PSEF itu adalah penyelenggara sistem elektronik farmasi ya. Jadi bidangnya farmasi atau obat yang bisa melayani konsumen secara online. Nah, biasanya nanti ada kerjasamanya dengan fasilitas pelayanan kefarmasian gitu, Kara. Iya, betul. Nah, teman-teman juga bisa cek ya. Kita tuh sudah ada nih di sini ya, lagi-lagi buku ini. Ya, coba dibuka. Kayaknya ada ya di sekitar halaman. Ya. Isinya menarik bukunya ya. Tuh. Ya. Itu mau membaca gitu ya. Bahasanya juga mudah dipahami. Jadi teman-teman sahabat Odi bisa membacanya. Gambar-gambarnya juga sangat relate lah gitu ya. Nah, ini di sini ada karena nih PSEF ya. Ya, PSEF itu apa? Itu tadi singkatannya penyelenggara sistem elektronik farmasi. Ya, itu adalah pelaku usaha bisa mendirikan ya, tapi dia harus bentuknya badan hukum. Ya, PSEF itu tuh badan hukum yang menyediakan, istilahnya menyediakan, mengelola, mengoperasikan suatu sistem elektronik nanti untuk keperluannya penjualan obat ya secara online gitu. Nah, siapa mitranya nanti ada fasilitas kefarmasian gitu ya. Terus kali dan teman-teman nggak perlu pusing kalau misalkan pengen tahu ada di mana. Lagi-lagi silakan gunakan kemampuan digital kalian ya. Tinggal searching dong, itu muncul nanti ya. Tidak hanya untuk menambah keranjang di e-commerce atau platform-platform belanja online gitu ya. Di sini juga ada link ya. Bisa scan, teman-teman. Ada QR-nya ya. Itu nanti list PSEF yang apa saja. Ya. Kalau gitu berarti kalau misalkan nggak ada di list itu berarti nggak terdaftar dong ya? Harusnya gitu. Cuma kadang-kadang di PSEF itu kan yang terdaftar adalah nama PT-nya. Nah, cuma kita kenalnya kan karena aplikasinya apa gitu. Jadi itu harus pintar-pintar juga ya teman-teman melihat gitu. Oh, ini sudah terdaftar belum? Oh, dibuka tadi ya di QR-nya kan ada, websitenya ada juga di psef.kemkes.go.id. Nah, kalau langsung ke websitenya juga bisa untuk dicek. Ya, di Kementerian Kesehatan untuk PSEF. Jadi PSEF itu kayak marketplace-nya gitu ya, istilahnya kayak penyedianya gitu. Dan makanya dia harus badan hukum gitu ya. Tidak bisa perseorangan ya, ingat PSEF bukan perseorangan. Ya. Oke, nah berarti tadi kenapa harus PSEF? Karena memang PSEF ini sudah melalui proses perizinan. Ya, ada izinnya dan ada nanti pengawasannya tentu saja. Kalau ada izin dikeluarkan maka akan diawasi juga teman-teman ya. Jadi PSEF ini dalam setahun juga mereka harus melakukan pelaporan, kemudian nanti akan dicek oleh instansi yang terkait ya yang berwenang bagaimana aktivitas-aktivitas di PSEF itu gitu ya. Jadi penjualannya seperti apa, kemana, itu ada semua datanya. Tetapi kembali lagi PSEF ini harus bermitra ya dengan fasilitas pelayanan kefarmasian yang nanti menyerahkan obat ke masyarakat. Gitu. Jadi sebenarnya apotek tuh boleh nggak sih jualan obat secara online? Boleh, tapi harus bekerja sama dengan PSEF. Atau kalau memang apoteknya itu punya PT sendiri, dia bisa mendirikan PSEF sendiri ya. Jadi bisa daftar juga ya sebagai PSEF, sekaligus nanti punya cabang-cabang apoteknya. Gitu kan ada juga ya apotek yang sudah kayak gitu ya. Jadi teman-teman pasti kalau yang sering belanja obat online dengan benar gitu ya, pasti tahu apotek mana yang sudah memiliki fasilitas itu ya. Nah, kenapa kita mengatur gitu ya dan punya standar gitu kan, kenapa harus lewat PSEF, kenapa apotek harus bermitra dengan PSEF, itu kan karena kita berdasarkan pengawasan ya Kak ya, itu ada risiko besar nih gitu terkait dengan penjualan obat atau menjual beli obat secara online gitu. Bisa dikasih tahu nih Kak, risiko-risikonya seperti apa Kak? Ya kalau risikonya banyak ya. Kalau kita misalnya membeli obat yang tidak sesuai dengan ketentuan, artinya itu sumbernya tidak jelas gitu ya, tentu saja itu beresiko untuk kesehatan ya. Kesehatan itu kan kita bisa sakit, kemudian mungkin ada juga nanti ternyata kandungannya melebihi, berarti overdosis, itu baru yang melebihi ya. Terus juga bisa jadi dia juga palsu
Jadi mirip nih satu produk gitu, tapi ternyata dalamnya apa. Nah, ujung-ujungnya apa ya? Bisa kematian juga. Jadi artinya tidak ada jaminan obat yang dijual yang teman-teman misalnya platform yang nggak resmi itu tadi bermutu, nggak ada jaminannya, mutunya nggak ada, jaminan khasiatnya nggak ada. Jadi bahkan malah berisiko ke kematian gitu, Kara. Kita nggak tahu yang jualan siapa ya. Ya, itu kan nggak jelas. Karena kalau PSF itu terus kemudian bermitra dengan fasilitas pelayanan farmasian yang berizin, maka dia ada penanggung jawabnya gitu. Nah, penanggung jawab ini siapa? Apoteker. Nah, apoteker ini adalah satu personil yang memiliki kompetensi ya, yang bertanggung jawab dalam penyerahan obat sesuai dengan ketentuannya gitu. Jadi insya Allah dijamin obatnya itu berkhasiat, aman, berkhasiat dan bermutu, sehingga masyarakat, teman-teman yang belanja obat secara online memperoleh produk yang berkhasiat gitu, sesuai ya gitu. Gak ada yang salah-salah lah gitu, karena ada yang bertanggung jawab gitu. Kalau di link-link atau website yang gak jelas itu kan siapa yang bertanggung jawab? Padahal kalau apoteker kan mereka harus punya izin praktek. Nah, kalau mereka siapa yang jualan? Gak tahu ya kan gitu. Ya, berarti punya kompetensi ya, udah ya. lama-lama farmasi gitu ya. Benar sekali. Dia sudah paham gitu ya cara obat. Nah, kalau misalkan yang belinya kita nggak tahu sumbernya dari mana, tukang bakso kalau misalkan mau jualan bikin link juga bisa tuh. Bisa semua orang sekarang ya gitu. Kita nggak tahu karena kan kita itu berusaha ya pastinya untuk memberikan standar gitu ya. Jadi kita bisa menjamin ya kayak artinya masyarakat itu kalau misalkan membeli secara legal sesuai dengan peraturan, ya insya Allah ya itu sudah aman, insya Allah khasiat, dan nggak ketemu tuh yang namanya produk-produk palsu atau produk rusak. Iya, nah pertanyaan selanjutnya ya, kalau misalkan beli obat secara online itu memang boleh dengan sesuai dengan peraturan gitu ya. Nah sekarang yang boleh dijual secara online itu apakah semua jenis obat nih Kak? Oke, kalau jenis-jenis obat nggak bisa semuanya ya teman-teman ya, karena kan pasti ada risikonya gitu ya. Jadi ada daftar obat-obat yang dapat diperjualbelikan secara online, tapi ada juga yang nggak boleh. Nah, kita bisa cek sebenarnya di peraturan Badan POM itu ada ya, Kara ya, di tadi peraturan Badan POM nomor 14 tahun 2024 tentang pengawasan obat yang diedarkan secara daring. Di situ ada daftar obat-obat yang tidak bisa dijual secara online. Apa saja? Yang pertama tentu saja narkotika. Ya, narkotika itu kan udah yang paling tinggi ya. Bahkan orang bisa kecanduan apabila mengkonsumsi obat narkotika, dan itu merupakan pilihan terakhir dalam terapi anti nyeri gitu ya. Nah, terus apa lagi? Psikotropika tentu saja. Obat orang gila itu ya, psikotropika, antidepresan, ya macam-macam lah. Bisa kecanduan kalau kita sering konsumsi itu. Makanya kenapa dia diatur nggak boleh, biar tidak disalahgunakan gitu ya. Terus apalagi ada sediaan-sediaan ya dalam bentuk injeksi ya, selain insulin. Kalau insulin itu kan memang ada caranya untuk penggunaan sendiri ya, jadi udah diatur gitu. Tapi kalau injeksi-injeksi lain itu nggak boleh, karena harus dengan petugas kesehatan ya, tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk memberikan injeksi dengan benar. Takutnya nanti salah nyuntik di mana kan gitu ya. Kemudian ada lagi sediaan implan KB yang penggunaannya itu juga memerlukan bantuan tenaga kesehatan. Jadi nggak semuanya boleh gitu. Dan harus diketahui juga ya teman-teman, ada obat yang dibatasi peredarannya juga secara online, karena dia punya resiko juga. Ya, resiko nanti takutnya disalahgunakan juga. Apa itu obatnya? Ada obat mengandung prekursor farmasi ya. Terus ada obat keras yang termasuk obat-obat tertentu ya. Kemudian ada juga obat disfungsi ereksi. Nah, itu obat yang istilahnya dibatasi, tetapi tetap bisa ya diedarkan secara daring, tapi harus memenuhi ketentuan ya, karena nggak bisa kayak asal misalnya aku mau beli prekursor ya apa ya, misalnya obat batuk yang ada prekursornya atau obat flu yang ada prekursornya, terus mau beli 1 dus ya nggak bisa juga gitu ya. Jadi harus ada ketentuan-ketentuannya. Nah, obat-obat tertentu itu juga ada kan, ada obat batuk yang mengandung obat-obat tertentu ya, itu juga dibatasi. Jadi kita nggak bisa bebas beli
semau kita gitu ya. Jadi harus sesuai dengan dosis terapinya. Misalnya kalau kita batuk ya 3 hari biasanya. 3 hari ya berarti coba dihitung, misalnya bentuknya tablet sehari 3 kali ya udah berarti cuma 9 tablet kira-kira gitu. Kalau satu cats cover isinya 4 tablet berarti paling teman-teman cuma butuh 3 cats cover gitu. Jadi kalau beli lebih dari itu gak bisa gitu ya contohnya. Oke, tadi ngomongin soal obat-obat tertentu Kak. Ya. Juga ya Kak ya? Oh iya ada. Nanti deh, mungkin kalau ini udah muncul ya. Ada. Ya. Sebenarnya informasi itu kami harapkan masyarakat ya bisa punya kesadaran dan juga mau meliterasi dirinya gitu ya, karena dari BPOM itu sebenarnya sudah berupaya untuk bagaimana sih caranya kita itu bisa menyampaikan ke masyarakat gitu loh. Nah, sekarang ada panduan cerdas beli obat secara online. Sebelumnya kita ada terkait obat-obat tertentu. Cegah penyalahgunaan obat-obat tertentu juga ada bukunya ya. Semoga nanti teman-teman sahabat Odi semua punya minat untuk membaca lebih jauh gitu, karena sebenarnya kepentingan diri kita sendiri. Benar-benar ya mungkin buku-buku kita gitu ya, salah satunya ini atau yang tadi cegah penyalahgunaan obat-obat tertentu itu teman-teman yang sahabat Odi terutama ya, yang mungkin bekerja di apotek, mungkin yang bekerja di rumah sakit atau di puskesmas atau dimanapun yang mungkin berkaitan dengan masyarakat langsung, itu juga bisa mendownload kemudian memberikan edukasi. Jadi tidak harus dari BPOM saja gitu ya, tapi teman-teman sahabat Odi dimanapun, apalagi yang punya forum atau punya suatu komunitas itu bisa ya, ibu-ibu PKK mungkin ya di download kemudian dibaca disebarluaskan di ibu-ibu kompleknya gitu ya, mungkin ya itu akan menambah pengetahuan dan literasi dari masyarakat kita. Jadi masyarakat cerdas obat gitu ya. Oke. Nah tadi kita udah bahas apa sih obat-obat yang boleh diedarkan secara online dan yang dibatasi ataupun yang tidak boleh gitu. Nah sekarang kenapa sih kayak gitu ya? Karena memang kita ada data ya Kak ya. Datanya itu sangat cukup mengejutkan gitu ya, karena banyak nih penyalahgunaan peredaran obat secara online itu. Jadi ini bahayanya tuh ataupun risikonya tuh besar. Dan lagi-lagi kenapa kita ribet? Karena kita sayang kalian sahabat. Iya, kita sayang sahabat Odi ya. Jangan sampai ada sahabat Odi yang kenapa karena beli obat online ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat lagi ya, pelakunya pun juga masyarakat kita sendiri gitu ya. Harapannya sih masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai orang-orang yang mungkin punya ide untuk melakukan peredaran obat secara online yang tidak legal itu bertaubat ya teman-teman. Ingat ya kalian pelaku yang menjual obat online tidak sesuai dengan ketentuan, kalian akan diawasi ya, karena bisa juga dipidana ya. Allah is watching you. Itu udah meme-nya. Oh ya, benar-benar. Ya. Risiko kenapa obat online dijual secara online itu beresiko. Sekarang kita bahas sebenarnya ada sih kelebihannya. Banyak sebenarnya ya. Iya, karena banyak. Misalnya yang pertama, memang nih kita yang mageran kan udah ya dikit-dikit check out gitu. Jadi hemat waktu dan hemat tenaga. Nggak perlu keluar rumah ya gitu. Kita bisa langsung beli. Terus yang kedua, kalau misalkan obatnya itu bisa langsung dikirimkan gitu ya, tatap muka gitu, itu juga bisa menjaga kerahasiaan. Benar sekali. Terus ini ada, kalau misalkan beli obat secara online itu kita bisa lebih beragam gitu, karena kita bisa lihat ya kalau kita online itu ini ada jualan ini gitu. Banyak tokonya gitu, atau apoteknya atau mitranya PSF itu, atau PSF-nya pun juga banyak. Gitu. Kalau misalkan kita beli secara konvensional kan memang kita taunya di sana ada apotek udah gitu ya. Dan kita bisa tahu list apotek mungkin terdekatnya gitu, itu ada gitu ya di situ. Juga karena sudah digital gitu, otomatis ada recordnya. Tentu saja.
Ada historinya lah ya, udah transaksi apa saja di situ gitu ya. Dan juga umumnya kalau untuk pelayanan obat secara online itu juga ada konsultasi chatnya. Ya, biasanya ada chatnya ya. Jadi teman-teman bisa bertanya-tanya dulu sebelum memutuskan untuk membeli suatu obat, gitu ya. Ya, oke. Nah sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Boleh dibocorin nggak Mbak Rini? Apa nih? Tips-tips utama biar aman membeli obat. Oke, sebenarnya poin utamanya tadi sudah kita ulang-ulang ya, sudah kita jelaskan berulang kali. Jadi teman-teman pastikan ya, karena yang pertama adalah membeli obatnya itu di fasilitas resmi. Apa itu fasilitas resmi? Yang tadi PSEF ya, kayak platformnya itu PSEF. Di dalamnya nanti ada apotek-apotek yang sudah terdaftar. Nah, teman-teman beli di situ. Gimana ngecek PSEF? Kembali lagi tadi di Kementerian Kesehatan ada websitenya, di buku ini juga ada QR code-nya. Nanti teman-teman bisa cek PSEF-nya apa gitu. Mana yang teman-teman suka, mana yang teman-teman bisa akses, silakan diakses. Yang penting resmi gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau obat keras wajib ya, mau itu online maupun offline pasti harus pakai resep dokter. Jadi nanti teman-teman kalau beli online harus melampirkan resep dokter gitu ya. Kemudian jangan lupa ada namanya cek izin. Nah, ceklik sebenarnya ya. Jadi harus dicek juga izin edarnya teman-teman ya di situ, apakah dia obatnya sudah terdaftar di BPOM. Bisa pakai aplikasi BPOM Mobile untuk ngecek izin edar dari satu produk ya teman-teman. Jangan lupa download ya, BPOM Mobile juga sangat bermanfaat. Di situ ada banyak fasilitas dan fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan untuk memperdalam. Kalau misalnya penasaran nih obat ini, makanan ini sudah terdaftar belum, atau apa berita-berita aktual tentang BPOM juga ada di situ ya. Kemudian ya. Udah BPOM. Iya, nah itu bisa dicek gitu teman-teman di aplikasi BPOM Mobile ya. Di situ bisa cek NIE ya teman-teman gitu. Kalau lagi ke supermarket juga bisa kok langsung scan produk ya kalau ada QR-nya gitu. Kemudian tadi ceklik ya, izin edarnya udah dicek, ada juga cek kemasannya, kira-kira kemasannya bener nggak, karena online ya. Jadi teman-teman harus cek juga seperti apa penampakannya, kemudian labelnya. Biasanya ada nanti di kalau platform yang jualan online pasti akan melampirkan juga foto-fotonya, itu ada labelnya gitu, terus ada brosurnya juga, ada penjelasannya di situ ya. Terus kedaluarsanya juga biasanya dicantumkan gitu. Kemudian jangan lupa konsultasi ya sama apoteker yang bertanggung jawab di tempat teman-teman membeli obat secara daring itu, karena kan tadi ada fasilitas chat juga ya, pasti akan ada fasilitas untuk bertanya ke apotekernya langsung gitu ya, untuk layanan interaktif dan penyampaian informasi obat oleh apoteker. Terus jangan lupa ya teman-teman, kadang-kadang kan suka ada promo, ada sale, terus ada macam-macam gitu ya, kadang-kadang yang membuat kita tertarik, tergiur gitu ya, untuk membeli satu produk. Sudah ya gitu lah ya, kamu benar-benar hati-hati ya. Kalau ada promo yang terlalu bombastis itu justru mencurigakan gitu ya. Jadi teman-teman, kalau obat itu pasti nggak aneh-aneh sebenarnya, nggak neko-neko gitu ya. Mungkin itu kurang lebihnya ya. Jadi teman-teman yang penting platformnya harus benar dulu ya, biar teman-teman membeli di tempat yang benar tuh. Mungkin itu Kara. Jadi kalau misalkan ini saya kelupaan ya, e-commerce tuh sebenarnya bisa nggak? Bisa ya, kalau dia bisa gitu ya? Iya bisa. Sebenarnya mereka juga bisa juga kalau sudah terdaftar sebagai PSEF gitu. Jadi pastikan lagi itu tadi ya, kalau teman-teman punya e-commerce kebetulan yang biasa untuk beli selain obat gitu ya, tapi kemudian di situ juga menjual obat-obatan, nah dicek, nah, dia udah terdaftar belum ya PSEF gitu ya. Ya, tadi juga udah dikasih tahu sama Mbak Rini kalau di BPOM Mobile itu kita gampang tinggal ngecek, bisa scan barcode. Nah, selain itu juga bisa melaporkan ya Mbak ya? Bisa. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman menemukan nih, kebetulan nih misalnya udah beli nih di melalui PSEF, udah datang obatnya, ternyata kok
obatnya rusak atau kok ini nggak ada nomor batch-nya atau ya aneh lah gitu ya, bisa dilaporkan aduannya. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi Bepom Mobile gitu, di situ ada fitur namanya pengaduan. Kalau tenaga kesehatan ada juga, dia khusus justru malah fiturnya gitu ya, pengaduan nakes namanya. Nah di situ teman-teman bisa mengadu gitu, di foto produknya, terus keluhannya apa, diisiin aja di situ, tinggal kirim gampang pakai smartphone ya. Jadi kalau smartphone-nya udah ada aplikasi Bepom Mobile enak gitu ya, tinggal ini kok obatnya kayak gini ya, udahlah aku lapor aja gitu ya. Jadi sebenarnya dengan kemajuan teknologi ini, ayo kita manfaatkan sebaik mungkin ya. Ya. Karena kita pun juga selalu berusaha untuk mengikuti gitu ya, biar kita ketinggalan. Tentu kita nggak boleh ketinggalan ya, karena kalau media teknologi informasi itu bisa membantu kehidupan kita lebih baik gitu ya, apalagi kualitas kesehatan dan makanan kita juga terjaga, obat juga pasti benar, berkualitas, bermutu, tentu itu akan meningkatkan derajat hidup kita gitu ya, kesejahteraan kita, kesehatan kita. Jadi udah nggak khawatir lagi nih masalah-masalah apa ya istilahnya tuh, kehidupan kesehatan kita. Tinggal memikirkan kita mau ngapain ya gitu. Jadi jangan lupa ya teman-teman yang belum download, silakan download. Itu nggak gede ya, nggak menemuin memori ya. Nggak kecil gitu ya. Nggak, tenang aja. Oke, selanjutnya gitu ya. Setelah kita bahas boleh nggak sih cara online, terus habis itu resiko-resikonya apa, keuntungannya apa, kita udah bahas ya. Sekarang mau nanya lagi nih Mbak. Apa? Kalau dari sisi Bepom sebagai regulator ya. Si Mbak yang sudah dilakukan gitu ya untuk mengawasi peredaran obat online. Oke. Jadi di Badan POM sudah beberapa tahun terakhir ini memang ada fokus ke pengawasan online juga ya. Ada bahkan direktorat khusus yang mengawasi peredaran online ya, berpatroli setiap hari, ngecek situs-situs, e-commerce dan lain sebagainya untuk memberantas peredaran obat palsu, mungkin ilegal yang ada di dunia maya gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama tentu saja pengawasan produk iklan yang beredar. Iklannya pun bahkan dicek gitu ya teman-teman ya. Apakah dia menyesatkan atau tidak gitu ya. Barangkali dia menyesatkan iklannya ya kan. Terus klaimnya berlebihan juga ada gitu ya. Bahkan itu nggak cuma obat, ada yang lain juga ya. Cuma kalau obat kan lebih serem gitu ya, risikonya lebih tinggi gitu. Kemudian juga kita melakukan pemberian izin edar produk ini kan juga berperan penting ya untuk memastikan bahwa produk yang dijual di online tadi itu memang sudah ada izin edarnya teman-teman. Jadi Bepom juga turut izin ini dipastikan diberikan kepada obat-obat yang memang sudah sesuai dengan ketentuan gitu. Kemudian dijual dari udah sesuai gitu. Jadi ketika dicek ada gitu. Terus kita juga melakukan inspeksi tadi ya. Inspeksi dan audit atau penindakan terhadap pelanggaran. Jadi kalau ada yang melanggar kayak tadi situsnya nggak sesuai, di take down misalnya. Terus kalau misalnya ada temuannya, kadang-kadang ini ditelusuri kemudian didatangi tempatnya, ketemu, ya udah berarti bisa sampai pidana gitu ya. Terus kita juga melakukan edukasi ya. Salah satu edukasinya kan ini ya melalui buku, kemudian konten-konten mungkin di media sosial, ada juga di YouTube mungkin. Salah satunya ini nanti mungkin ya kita jadi bahan edukasi atau pembelajaran untuk masyarakat di Indonesia, sahabat Odi. Nah, itu adalah usaha kita untuk mencerdaskan melalui edukasi gitu ya. Kemudian kita juga kolaborasi karena nggak bisa kita sendiri ya untuk mengawasi obat-obat yang beredar secara online ini. Tentu saja kita harus bekerja sama dengan platform-platform yang sudah besar itu gitu ya, e-commerce yang sudah besar itu. Kemudian instansi pengelolanya juga gitu ya, kan mereka ada komunitasnya juga gitu ya. Terus kita juga mengembangkan sistem digital pengawasan tadi kayak aplikasi Bepom Mobile dan lain sebagainya. Ada banyak ya toolsnya sekarang gitu. Terus ada juga tadi peraturan-peraturan yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini gitu ya, dimana teknologi informasi sudah maju. Jadi kita pun peraturannya juga harus relevan dengan kondisi saat ini. Mungkin kurang lebih kayak gitu Kara ya. Jadi ada sisi pre-marketnya tadi izin edar tetap ada, pengawasan iklan, kemudian di post marketnya pengawasan, dan di edukasi masyarakat juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanyain Bepom ngapain aja tuh banyak. Cuman kadang saking banyaknya itu kita nggak laporan nih, nggak sempat lapor ya.
informasinya tuh ya, walaupun ya kita tetap ada aja ya Mbak ya. Ada, pasti ada. Kan disapuin setiap hari tuh ya tumbuh lagi Ya. kita juga sebelum dia tumbuh kita pun ingin menumbuhkan ya supaya akan cerdas. Dan juga siapa tahu di sini ada para pelaku itu tuh bukan kesadarannya untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Kembali lagi ke Allah ya. Ya karena ini ya adanya apa ya situs-situs yang tidak bertanggung jawab ataupun obat-obat yang dijual secara daring ilegal itu tadi itu kan ada karena ada kebutuhan, artinya masih ada yang beli makanya ada gitu. Coba kalau nggak ada yang beli pasti kan nggak ada gitu kan. Ya segini kan seringnya nih ya pola pikir masyarakat, mungkin saya juga kalau jadi masyarakat yang awam ya ngapain sih gitu kok masih ada aja yang jualan gitu, soalnya yang beli banyak, makin banyak ya. Iya, karena yang beli masih banyak jadi mereka menyediakan gitu. Jadi kita pun ketika mau membeli jangan langsung cekot-cekot baca dulu ya ini jelas keasliannya atau enggak gitu ya. Jadi tuntutan kepada BPOM itu memang tinggi dan kita paham ya, karena memang kita punya tugas untuk melakukan pengawasan. Tugasnya sangat besar. Di dalam pengawasan itu ada banyak peran yang bisa dilakukan. Tidak cuma pemerintah doang ya Mbak ya yang dituntut untuk masyarakat sebagai konsumen dan juga produsen juga pelaku usaha juga harus melakukan pengawasan, dan masyarakat ya harus menjaga dirinya juga gitu ya dari obat yang berisiko terhadap kesehatannya gitu ya. Jadi yang kita lakukan tidak cuma duduk-duduk aja nih di kantor gitu ya, kita juga ke lapangan kok inspeksi gitu ya. Kita juga cek gitu. Nah, kalau dari Deputi Import tuh ya Mbak ya, ada bagian khusus yang dia memang ya jadi detektif tuh. Detektif itu ya, ngecekin kalau ketemu bukti langsung bahkan sumber informasinya bisa dari online ya. Jadi kalau teman-teman di Kedeputian 4 bagian penindakan gitu ya, itu ada penelusurannya gitu ya, dan sumber-sumber informasi itu variatif, bisa dari media sosial, online gitu ya. Kemudian misalnya nemu nih ada yang jualan nih, kita telusuri tempatnya di mana, ketemu ya udah ditangkap gitu. Oke, mungkin cukup ya kayak nanti kita lanjut lagi nih gitu. Oke. Ya sudah kan ya, dan setelah ini tidak ada lagi yang masih pengen gitu ya beli obat di mana aja gitu ya. Ada platform yang memang menyediakan obat di situ, jaminannya secara standar sudah dan dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Tolong ya. Tinggalkan. Oke, terakhir Kak, satu kalimat atau kalimat closing statement untuk teman-teman dengerin ini ya. Jadi beli obat online itu boleh asalkan sesuai dengan ketentuan, beli di tempat yang resmi, dan jadilah konsumen yang kritis, cerdas, dan tidak asal membeli obat sehingga kita terlindungi dari obat-obat ilegal dan palsu. Oke, itu tadi obrolan kita bersama dengan beli obat secara online gitu ya. Jadi udah terjawab nih, siapa suruh beli obat online? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Tapi boleh. Berdasarkan ketentuan ya. Oke. Nah, kali ini kan episode pertama nih ya. Seri pengawasan obat secara daring. Yang kali ini kita berikan secara umum untuk masyarakat. Nah, nanti yang seri kedua itu nanti ada lagi ya? Ada lagi. Oke, jangan ketinggalan, nanti ada seri 2 berarti ya. Peredaran online kedua nanti itu khusus untuk distribusi gitu ya, para pelaku usaha nanti fokus ya. Jadi dari sisi pelaku usahanya, kalau ini tadi masyarakat umum yang membeli gitu ya. Jadi jangan lewatkan lagi ya nanti ya bagian keduanya ya dari seri pengawasan secara daring ini, pengawasan obat secara daring. Ditunggu ya untuk nextnya. Terima kasih Mbak Rini. Thank you udah diundang.
Semoga bermanfaat ya, dan jelas. Iya. Kita ketemu lagi sahabat Odi nanti ya. Oh iya, safety Apa? di Instagram. Oh iya. Apa tuh Kara? wasdisobat.bepom. Oke, jangan lupa. Apa Kara? Sip. Dia kasih kali ya di sini ya. Tolong ya. Nah, nanti teman-teman tuh bisa tahu ya konten-konten edukasi kita. Ya. Ya sih yang Ya. Ada apa Kara biasanya kegiatan yang lain? Kegiatan kita ya. Kalau ini ada Pondisian ONPP Ya. Yes, kita juga ada. Besok kalau yang seri 2 itu namanya Bintang Gemini. Udah lama juga itu Bintang Gemini. Ya, itu apa Mbak singkatannya Mbak? Bincang santai dengan generasi milenial. Gemini yang ini kayak nyebelin. Ya, tenang. Gemini yang ini informatif. Terus ada juga Obras Cari Batik ya. Ya, itu Obras Cari Batik ini banget ya, biasanya terkenal banget nih di antara PBF ya. Itu adalah obrolan asyik cara distribusi obat yang baik. Jadi semua informasi kegiatan kita ada di Instagram ya, kita aktif di Instagram. Jangan lupa follow, karena kalau misalkan nggak follow sih, ya gimana ya? Ya gimana mau paham ya? Gitu. Bepom ngapain? Udah baca belum? Nah, Oke ya teman-teman ya. Oke. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Jangan lupa nanti subscribe YouTube juga ya.